Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zahara fi kulli syai' fala yahtajibu wa la yahjubuhu syai'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadil muhtadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man salaka maslakahu sawi, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan hidayahnya serta taufik dan inayah kita pada malam ini dapat berkumpul bertemu kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminata asyar ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-218 dari Al-Hikam. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkatalah Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladhi yahtajibu bihi huwa fihi zahir wa mawjudun hadir. Yang artinya bagaimana bisa terdinding itu Tuhan, bagaimana bisa terhijab Allah dengan sesuatu, sedangkan sesuatu yang terhijab dengan sesuatu itu oleh Allah, pada itu sesuatu Allah zahirun, nampak, wa mawjudun dan ada, hadirun hadir. Maksudnya adalah la yasihhu tijabuhu ta'ala bi syai'in min makhluqatih, tidaklah sah, artinya la yumkinu, tidak mungkin, bahwa terhijab, terlindung, tertutupi Allah itu dengan sesuatu daripada makhluknya. Tidak mungkin Allah itu tertutupi, terlindungi oleh sesuatu daripada makhluknya. Lianna kulla syai'in syahidun biwujudihi wa qurbih, karena tiap-tiap sesuatu daripada makhluknya itu adalah saksi dengan adanya Allah dan dekatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi makhluk-makhluk Allah ini adalah menyaksikan adanya Allah. Makhluk-makhluk ini menyaksikan dengan dekatnya Allah. Maka tidaklah mungkin Allah itu bisa terdinding, bisa terlindung dengan sesuatu yang menunjukkan kepadanya. Tidaklah mungkin Allah itu terdinding dengan sesuatu yang sesuatu itu menunjukkan keberadaannya. Illa ayyasrifal haqqu ta'ala bi basira, illa ayyasrifal haqqu ta'ala basirata 'abdih li ghairi, terkecuali bahwa Allah memalingkan mata hati hambanya bagi selain Allah. Nah, kecuali Allah yang memalingkan mata hati kita kepada selainnya.
Fa idza sarafaha anhu kana al-'abdu mahjuba lar-rabbu subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah memalingkan mata hati hambanya daripada Allah, maka hamba itulah yang terdinding, bukanlah Tuhan subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, diandai kata mata hati kita tidak bisa menyaksikan Allah, padahal Allah itu sangat nampak, sangat jelas. Bila mana mata hati kita tidak bisa melihat tentang adanya Allah, maka berarti Allah telah memalingkan mata hati kita daripadanya, sehingga kita tidak melihat adanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata hati itu. Allah subhanahu wa ta'ala itu bernama Al-Zahir, maha nampak. Allah bernama Al-Zahir, artinya maha nampak. Maha nampaknya Tuhan itu bi'ainil basirah, dengan mata hati. Mata hati sebenarnya sangat nampak melihat Allah. Dan Allah juga punya nama Al-Batin, artinya Allah tersembunyi dengan mata kepala. Memang kalau mata kepala kita kadang mungkin melihat Allah di alam dunia ini, tetapi bagi mata hati itu sangat nampak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nama Tuhan, ada Al-Zahir, ada Al-Batin. Tuhan maha nampak, maha tersembunyi. Maha nampak artinya dengan mata hati, maha tersembunyi dengan mata kepala ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memalingkan hati kita daripadanya, nah, mata hati kita dipalingkan oleh Allah, sehingga kita, mata hati kita ini kada melihat Allah itu, karena dipalingkan oleh Allah. Jadi masalahnya itu ada pada kita, bukan pada Allah. Allah sangat nampak sebenarnya. Kenapa mata hati kita kada bisa melihat Allah? Karena dipalingkan Allah kepada selainnya. Kaman asghalahu bihammid dunya wa hubbiha wa jam'iha fa ansaha khaliqaha wa mujidaha, na'udzubillah min dzalik. Seperti orang yang disibukkan oleh Allah dengan pikiran dunia, dengan mencintai dunia, menghimpunkan dunia, maka Allah lupakan dia pencipta dunia itu dan yang mengadakan dunia itu. Nah, ini contoh orang yang dipalingkan oleh Allah. Orang yang pikirannya itu dunia, mencintai dunia, pikirannya menghimpunkan dunia sebanyak-banyaknya, ini Allah lupakan dia daripada yang mencipta dunia. Nah, ini artinya apa? Mata hati orang ini tertutup daripada melihat Allah, karena Allah sibukkan dia dengan selain Allah. Padahal Allah sangat nampak dengan mata hati kita. Andai kata dia, Allah mengarahkan mata hati kita kepadanya. Tapi karena kita disibukkan oleh Allah dengan macam-macam hal, akhirnya mata hati kita terdinding daripada melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, diumpamakan bahwa makhluk ini adalah rambu-rambu. Makhluk ini rambu-rambu. Rambu-rambu itu menunjukkan kepada tempat yang kita tuju. Nah, makhluk ini, sesuatu ini laksana rambu-rambu, menunjukkan Allah. Menunjukkan Allah. Dunia isinya, alam semesta ini rambu-rambu menunjukkan Allah. Nah, tapi sebagian di antara manusia itu disibukkan dengan rambu-rambu, lalu kadang memahami, kadang mau mengetahui tentang maksud dari rambu-rambu itu.
sehingga dia kada sampai ke tempat tujuannya. Orang hendak ke suatu tempat, ada rambu-rambu menunjukkan ke sana. Nah, padahal nampak jelas bahwa di sanalah tempat yang dicari, karena rambu-rambunya panahnya ke sana. Nah, si orang ini begitu melihat rambu-rambu, tangkapnya rambu-rambu itu. Ditangkapnya rambu-rambu, dipegangnya rambu-rambu itu. Dipeluknya rambu-rambu, dipandangnya rambu-rambu. Bagusnya rambu-rambu ini dari apa dibuat nih? Bagusnya warnanya rambu-rambu dari cat apa dicat rambu-rambu ini. Sehingga pikirannya sibuk kepada si rambu-rambu, kada ingat lagi tempat yang dituju, yaitu tujuannya. Nah, orang yang sibuk dengan makhluk, sibuk dengan dunia, dia memikirkan dunia ini bagusnya, dunia ini indahnya, sehingga dia lupa dengan tujuan dunia itu adalah menunjukkan kepada penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, makanan umpamanya. Nah, makanan itu sudah jelas menunjukkan kepada makanan, masakan itu menunjukkan kepada adanya tukang masak. Kada mau masakan itu masak surangan. Beras pasti ada yang memasaknya, ikan ada yang memasaknya. Nah, ini orang begitu melihat nasi, melihat ikan, menyantapnya dengan lezat. Lalu dia memikirkan, nyamannya nasi ini nasi apa? Nyamannya ikan ini ikan apa? Kayak apa cara memasakinya? Padahal ini kada tahu ikan itu ada yang memasaki. Nah, andai kata dia sadar bahwa ikan ini masak karena ada yang memasaki, nasi ini masak karena ada yang memasaki, nah itu orang yang sampai pikirannya kepada yang dimaksud. Nah, nasi yang masak, ikan yang masak itu laksana rambu-rambu yang menunjukkan bahwa ada yang memasakinya. Jadi kita disibukkan oleh memikirkan masaknya nasi, memikirkan lauk pauknya. Terhalanglah pikiran kita daripada menembus yang memasaknya itu. Padahal memasak ini ada orangnya, jelas orangnya, kelihatan orangnya. Tapi karena asik dengan nasi masakan ini, kada terpandang lagi yang memasaknya, kada teringat lagi yang memasaknya. Nah, itulah kebanyakan daripada manusia ini. Para muhibbin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ujar Tuhan, sungguh kami jadikan Jahannam itu untuk kebanyakan daripada bangsa jin dan manusia. Jadi Jahannam itu isinya jin manusia. Siapa-siapa yang masuk Jahannam itu orang-orang yang mempunyai hati tetapi tidak bisa berpikir dengan hati itu. Dia punya hati tapi kadang bisa menggunakan hati. Ini dunia, ini nikmat, mestinya dipikirkan yang memberi nikmat itu. Kadang mau dunia ini ada sendirinya, kadang mau nasi itu masak sendirinya, mesti ada yang memasak, mesti ada yang menciptakannya. Dia punya hati, namun hatinya kada sampai ke sana. La yafqahuna biha. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, melihat. Ini tukang masak nih melihat. Ada tukang masak berkopiah putih tinggi, tapi pikirannya kada ke sana, terfokus pada masakan yang dimasakinya. Padahal masakannya bisa habis dimakan. Mungkin habis kemana mencari? Mungkin ada tahu tukang masak. Nah, dunia ini bisa habis. Mati kita habis dunia. Nah, kalau kita kada tahu kemana Tuhan, kemana kita larinya? Nah, jadi mata ada tapi kada melihat, telinga ada tapi kada mendengar. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang.
Nah, jadi artinya bahwa orang-orang yang berpikiran pendek, orang-orang yang pikirannya kada sampai kepada pencipta segala sesuatu, itu akan mudah berbuat segala macam kemaksiatan. Akan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum Allah. Karena ini kada ingat dengan siapa yang menciptakan nikmat ini, siapa yang mengirimkan nikmat ini, siapa yang menentukan nikmat ini untuknya. Ini kada sampai ke sana pikirannya. Padahal jelas ada, tapi dipalingkan Allah hatinya daripada memikirkan yang demikian itu. Nah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Binatang itu macam-macam contohnya. Imam Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitab lain mencontohkan perilaku binatang yang ini kebanyakan ditiru oleh manusia. Anjing. Anjing itu kalau kita lempar batu digigitnya. Anjing itu kalau kita tawak lawan batu disasahinya. Orangnya kan disasahinya. Padahal batu itu jelas sudah kada akan sampai kepada anjing kalau kada denang menawak. Tapi si anjing ini begitu ditawak dengan batu diigutnya. Nah, batu diigutnya. Itu contoh binatang. Ada lagi orang beternak kambing. Ini seseorang mempunyai kambing banyak, mempunyai pemelihara pengembala yang banyak. Pengembala ini tiap hari maatari rumput lawan kambing, disuruh oleh ampunnya, digaji oleh ampun, tiap hari ku gaji sekian maatari rumput nih kepada kambingku. Jadi si pengembala tiap hari cari rumput, beri makani kambing tiap hari. Nah, begitu datang pengembala, kambing sudah suka menggerakkan buntutnya. Ini bakal datang makanan. Datang ampunnya kada pinandu kambing. Cangang aja kada kepada ampunnya. Cangang aja kada lawan ampun kambing itu. Padahal inilah menggaji tukang atari ini, menyediakan rumput ini, nukar kambingnya pun si din jua. Nah, cuma karena terdinding dengan pengembala ini, pengembala datang, wah, betandik kambing kesukaan. Datang makanan, datang ampunnya, ada dihiraninya, nak ditanduknya maka. Nah, jadi itulah manusia kal an'am, seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha nampak sebenarnya menurut mata hati yang bersih. Kecuali Allah memalingkan mata hati kita sehingga kita kada bisa melihatnya. Padahal mewujud ada, hadirun hadir dan dekat. Al-asya kulluha mazahir li ma'ani asma'ihil husna allati hiya tafasilu ma'ani sifatihil ulia. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan penampakan-penampakan bagi makna-makna asma'ullah al-husna. Yang mana makna-makna asma'ullah al-husna itu merupakan perincian dari makna-makna sifat Allah yang tinggi. Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah merupakan mazhar, merupakan penampakan bagi asma Allah al-husna. Asmaul husna itu merupakan perincian dari sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan sifat-sifat Allah itu tidak bisa berpisah dengan zatnya yang maha suci. Jadi sangat nampak sebujurnya. Fayazharu bi ahlil izzah ismuhul mu'izz. Wa fi ahli zillah ismuhul mudhillah. Sungguh nampak pada orang-orang yang dimuliakan Allah itu, nampaklah di situ nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan.
Nah, siapa orang yang dimuliakan Allah? Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menuntut ilmu, yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Orang-orang yang takwa itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu kita melihat orang yang takwa, di situ mestinya mata hati kita melihat nama Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Jadi mata kita melihat Fulan bin Fulan beribadah, tetapi hati kita melihat bahwa Allah yang memuliakan dia sehingga dia bisa beribadah. Nah, itu orang yang takwa itu penampakan dari nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan. Wa fi ahli zillah ismuhul mudil. Pada orang-orang hina. Orang-orang hina siapa? Orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah. Orang-orang yang membuang umur nang kada ada manfaatnya. Ini orang-orang hina. Orang yang membuang umur dalam hal yang kada bernilai ibadah. Orang yang membuang umur dalam hal-hal yang kada mendatangkan pahala. Apalagi orang membuang umur untuk maksiat. Itu orang-orang yang hina. Nah, begitu kita melihat itu dengan mata kepala kita, tetapi hati kita nampak melihat bahwa itu adalah merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mudil, Allah yang menghinakan dia. Jadi Allah itu kalau hendak memuliakan seseorang, Allah jadikan orang ini orang takwa. Nah, orang yang menggunakan waktu yang baik, yang mendatangkan pahala. Kalau Allah hendak menghinakan seseorang, Allah jadikan dia suka maksiat. Allah jadikan dia buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak mendatangkan pahala. Sangat nampak. Jadi kita melihat orang yang taat kepada Allah, hati kita sudah berkata, oh itu adalah Allah Al-Mu'izz, Allah yang memuliakan dia. Melihat orang-orang yang maksiat, melihat orang-orang yang bagawi yang kada mendatangkan pahalanya, di situ hati kita sudah melihat nama Allah Al-Mudil yang menghinakan dia. Wa fil ahya ismuhul muhyi wa fil amwat ismuhul mumit. Pada yang hidup, di situ nampak nama Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Ada orang-orang yang hidup. Kita melihat ada orang yang hidup, tapi hati kita melihat di situ adalah Allah Muhyi yang menghidupkannya. Kita melihat orang-orang mati, mata kepala kita melihat orang-orang mati dibawa di mobil jenazah, di tanduannya, tapi hati kita melihat bahwa itu adalah merupakan mazhar, penampakan dari nama Allah Al-Mumit yang mematikan. Nah, jadi sebenarnya kada tersembunyi, jelas. Tinggal hati kita apakah dipalingkan Tuhan kemana. Wa fil agniya ismuhul mu'ti wal mugni. Orang-orang kaya, kita melihat ada orang kaya punya rumah yang megah, punya serba yang bagus. Kita lihat orang kaya dengan mata kepala kita, tapi hati kita melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Al-Mughni yang maha mengayakan. Allah yang mengayakan. Wa fil fuqara, orang-orang fakir. Kita melihat orang-orang fakir, orang-orang mengemis, orang-orang cumpang-camping, orang-orang yang kada punya rumah, yang tidur di bawah jembatan. Nah, hati kita jelas melihat bahwa itu adalah penampakan dari nama Allah Al-Mani' yang maha mencegah, Al-Qabid yang maha menggenggam. Allah kada buka rezeki kepadanya, Allah cegah datangnya rezeki kepadanya. Kalau orang ini jadi sedemikian rupa. Wa fil madar ismuhud dar wa fil manabi' ismuhun nafi'. Nah, kita melihat sesuatu yang membahayakan, yang memudaratkan, nah, hati kita pun melihat bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah Ad-Dar yang maha memudaratkan. Kita melihat sesuatu yang memberi manfaat,
misalnya makanan memberi manfaat, minuman yang memberi manfaat, obat yang memberi manfaat, tapi hati kita menyaksikan bahwa itu merupakan penampakan dari nama Allah An-Nafi' yang maha memberi manfaat. Nah, Asmaul Husna itu adalah merupakan perincian daripada sifat Allah. Dan sifat itu kadang akan bisa terpisah dengan zat Allah yang maha suci. Marah misalnya, marah itu sifat. Maulah terpisah lawan orangnya. Marahnya di sana, orangnya di sini kada mau. Sifat kada mau terpisah dengan zatnya. Jadi Asmaul Husna ini perincian dari sifat Allah, dan sifat Allah itu adalah kada terlepas daripada zatnya. Nah, oleh karena itu bila kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita, hendaknya kita jangan terdinding mata hati melihat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna yang itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang langsung berhubungan dengan zat yang maha suci. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa kalau kita selama ini seringkali lupa kepada Allah, lupa dengan pencipta, lindung kada kelihatan, itu masalahnya ada pada kita, bukan Allah. Allah tuh maha nampak. Kalau orang kada melihat matahari, bukan mataharinya yang kada ada, tapi mata orang itu yang kabur, matanya yang kabur. Orang tarangnya bulan, orang sambuan madahkan bulan tarang, jarnya kada kirip bulan, matanya nang kirip, kada bulannya. Nah, demikian Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang punya hati, mata hati yang terang, mata hati yang bersih, yang jauh daripada mencintai mengumpulkan dunia, akan nampak melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang hatinya sibuk dengan pikiran dunia, mencintai dunia, mengumpul dunia sebanyak-banyaknya, selalu akan terdinding adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-219 insyaallah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة يا الله بها الله بها الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها وبحسن الخاتمة فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم